Pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Yang terhormat saudaraku yang mewakili Wali Kota Makassar, yang terhormat saudaraku ketua, para wakil ketua, dan segenap anggota dewan yang kami hormati. Yang terhormat saudaraku, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat saudaraku sekretaris daerah, para asisten sekretaris dewan, kepala badan, kepala dinas, kepala satuan polisi Pamong Praja, direksi perusahaan Perusda, kepala bagian dan camat se-Kota Makassar. Yang terhormat saudaraku para rekan pejuang penyebar informasi, saudaraku para undangan serta hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak politik yang berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Mengawali pemandangan umum hari ini, perkenankanlah kami mengajak semua hadirin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga rapat paripurna Dewan hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Dengan agenda penyampaian tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati. Sebelumnya, kami Fraksi PAN Kota Makassar mengucapkan selamat kepada pemerintah Kota Makassar atas keberhasilannya mendapatkan predikat wajib RPJPN tahun 2025-2045. Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga mencapai sasaran masuk dalam 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan kontribusi pembangunan pada tingkat nasional dan lokal secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dalam pelaksanaan visi RPJPN tersebut dilaksanakan secara pertahapan pembangunan yang secara garis besar terdiri dari tahapan pertama tahun 2025-2029, penguatan pondasi transformasi. Tahapan kedua tahun 2030-2034, akselerasi transformasi. Tahapan ketiga tahun 2035-2039, ekspansi global, serta tahapan keempat tahun 2040-2045, yaitu penyesuaian dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif, ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi dengan nilai proporsional yang berkaitan yang harus dipegang sebagai identitas nasional. Pada akhirnya misi tersebut harus menjadi acuan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan dengan melaksanakan penting untuk mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam pembangunan ekonomi untuk menjadikan Makassar sebagai kota yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Upaya penyusunan dokumen yang berintegrasi pada penyesuaian dengan perkembangan di Kota Makassar dalam berbagai perspektif merupakan upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengembangkan infrastruktur, dan memperkuat ekonomi daerah. Kota Makassar ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan budaya di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga pembangunan yang terencana dengan baik akan berdampak positif tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga bagi wilayah sekitarnya. Hadirin rapat paripurna yang saya hormati, demikian pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya
dalam melaksanakan agenda-agenda kerakyatan sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 28 Mei 2024. Pembawa Pemandangan Umum Fraksi PAN, Hamzah Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari juru bicara fraksi PAN, saudaraku Hamzah Hamid. Berikutnya juru bicara dari fraksi Demokrat, saudaraku Haji Rey Suryadi Arsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna pemandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar terhadap Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Selasa 28 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Makassar, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, serta seluruh anggota DPRD Kota Makassar, yang kami hormati Wali Kota Makassar yang hari ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 Kota Makassar, Inspektorat Kota Makassar, Kepala Dinas, Kepala Satuan Pamong Praja, Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Bagian, para camat, serta rekan-rekan media, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pemandangan umum pada rapat paripurna ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2023-2024. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mewakili fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati. Proses pembangunan membutuhkan perencanaan yang memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan daerah dan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, bahwa proses perencanaan nasional, provinsi maupun kabupaten kota merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas rencana jangka panjang untuk periode 20 tahun yang dituangkan ke dalam rencana jangka panjang atau RPJP. Rencana jangka pendek untuk periode 5 tahun yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM. Dan rencana jangka pendek untuk periode 1 tahun yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintahan atau RKP. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Bapeda menyiapkan rancangan rencana pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun dijabarkan ke dalam rencana pembangunan panjang daerah atau RPJPD. Penyusunan RPJPD dilakukan melalui persiapan penyusunan RPJPD, penyusunan rancangan awal atau RPJPD, penyusunan rancangan RPJPD, pelaksanaan musrembang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda RPJPD.
Dalam hal ini lebih lanjut tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD merupakan dokumen strategis yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Dokumen perencanaan ini harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya Kota Makassar dan Sulawesi Selatan, serta harus selaras dengan visi misi pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menjadi upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kota Makassar. Fraksi Partai Demokrat menilai sangat penting menyusun RPJPD ini secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi visi dan misi RPJPD 2025-2045 Kota Makassar yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif dengan peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur yang merata. Visi yang diusung termasuk infrastruktur digital, pembangunan jaringan internet yang cepat dan andal untuk mendukung ekonomi digital dan smart city. Yang kedua, pengembangan SDM dari poin A, pendidikan, dari investasi dalam fasilitas pendidikan, pelatihan vokasional, dan program beasiswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Untuk poin B, di bidang kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, layanan kesehatan masyarakat, dan juga program kesehatan preventif. Untuk poin ketiga, ekonomi berkelanjutan, UMKM, dukungan untuk usaha makro kecil dan menengah melalui akses keuangan, pelatihan, dan pemasaran. Untuk poin B, dari sisi pariwisata, pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan, dan juga promosi pariwisata lokal. Selanjutnya, keempat, lingkungan dan ketahanan iklim. Kota rendah karbon, implementasi program untuk mengurangi emisi karbon seperti penggunaan energi terbarukan, transportasi hijau, dan juga bangunan ramah lingkungan. Dalam tata kelola pengolahan sampah, sistem pengolahan sampah yang efektif termasuk daur ulang dan juga pengurangan limbah. Yang kelima, pengembangan wilayah, revitalisasi kawasan strategis seperti pelabuhan lama yang menjadi Makassar City Center. Untuk poin B, pembangunan perumahan terjangkau dan layak huni. Yang keenam, teknologi dan inovasi, Smart City, penerapan teknologi Smart City untuk meningkatkan efisiensi, layanan publik, keamanan pengelolaan kota, inovasi mendukung penelitian dan juga pengembangan serta inkubator bisnis untuk investasi lokal. Yang ketujuh, kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, program perlindungan sosial untuk kelompok rentan termasuk bantuan sosial dan juga layanan kesejahteraan. Kebudayaan dan seni dari sisi pengembangan dan pelestarian budaya lokal serta dukungan untuk kegiatan seni dan budaya. Yang kedelapan, keamanan dan ketertiban dari sisi keamanan publik, peningkatan sistem keamanan publik melalui teknologi, peningkatan personal dan juga program preventif. Dan poin ke-B, ketertiban sidang paripurna yang kami hormati. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang perencanaan pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD tahun 2024-2045. Akhirnya, ucapan terima kasih kami haturkan kepada pimpinan dan juga anggota Dewan yang terhormat serta segala perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian pemandangan umum ini ada kekurangan dan kehilafan. Apa yang kami sampaikan sebagai masukan dan menjadi bagian dari komitmen kita mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, bersih, dan akuntabel. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemanja pemenangan fraksi Partai Demokrat Rai Suryadi Arsyad, SIP. Terima kasih juru bicara fraksi Demokrat, saudaraku Haji Rai Suryadi Arsyad. Berikutnya
Saya persilakan juru bicara fraksi Partai Gerindra, Haja Nunun Dasniar. Pemandangan umum fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah yang jawab salam diberkahi pada hari ini, dipanjangkan umurnya dan diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar serta rekan-rekan DPRD Kota Makassar yang saya cintai. Yang terhormat Wali Kota Makassar yang hari ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 ya. Salam Pak. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, Sekretaris Daerah, para asisten sekretaris daerah, para kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, para direktur utama perusahaan daerah, dan jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Wartawan-wartawati dari media cetak, elektronik, dan media online yang saya cintai. Serta undangan hadirin hadirat yang saya hormati. Mengawali pemandangan umum ini, perkenankan saya mengajak hadirin dan hadirat senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi nikmat kesehatan dan perlindungan, kekuatan dan kesehatan kepada kita semua agar diberi kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar dan untuk mendengarkan penyampaian pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan dari fraksi Gerindra atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pemandangan umum dari fraksi Gerindra DPRD Kota Makassar. Saudara pimpinan, saudara wali kota, dan hadirin yang berbahagia. Setelah membaca dan mengkaji secara mendalam terhadap rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045, maka kami berpandangan sebagai berikut. Memberi apresiasi kepada saudara wali kota yang telah menyampaikan penjelasan rencana peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Seperti yang kita ketahui, dalam pencapaian visi dan misi negara Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas di 2045 yang diharapkan menjadi simpul yang mengikat keseluruhan elemen bangsa. Rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2024 merupakan dokumen induk dari seluruh perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun dan harus selaras dengan RPJPN serta RPJPND Provinsi tahun 2025-2045. Khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Beberapa hal yang menjadi catatan kami adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa Perda RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 telah memasuki tahap rencana akhir, di mana proses penyusunan tersebut kami perhatikan telah berpedoman kepada rancangan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 serta RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045. Kedua, selaras dengan visi pembangunan jangka panjang nasional atau visi Indonesia Emas 2024. Pemerintah Kota Makassar telah merumuskan dan menyelaraskan visi rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045, yakni Makassar Kota Dunia Maju dan Berkelanjutan serta Sombere Smart untuk kita semua. Saudara pimpinan, saudara wali kota dan hadirin yang berbahagia. Ketiga, pencapaian visi misi Kota Makassar tahun 2024, pemerintah Kota Makassar telah melakukan penyelarasan dan penerjemahkan sasaran visi RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2024 yang menetapkan 5 sasaran visi dengan 9 indikator kinerja yang dituangkan dan diantaranya adalah 1. Peningkatan pendapatan per kapital. Kedua, mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan. Ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Keempat, peningkatan daya saing sumber daya manusia. Dan kelima yaitu intensitas emisi gas rumah kaca. Kami dari fraksi Gerindra juga menyatakan sependapat dengan pandangan dan harapan saudara wali kota Makassar untuk segera dirampungkannya pembahasan Perda RPJPD ini untuk kemudian diimplementasikan demi percepatan akselerasi pembangunan di Kota Makassar. Saudara pimpinan, saudara wali kota dan hadirin yang berbahagia. Demikian pemandangan umum dari kami fraksi dari Partai Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Terima kasih atas segala perhatian dan hadirin sidang paripurna serta saudara wali kota dan segenap jajaran pemerintah Kota Makassar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 28 Mei 2024. Nunung Dasniar, juru bicara. Terima kasih. Terima kasih juru bicara fraksi Gerindra, Saudari Nunung Dasniar. Berikutnya juru bicara fraksi PDI Perjuangan, anggota DPD kita, Al Hidayat Samsu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar atau yang diwakili Pak Asisten, yang kami hormati pimpinan Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Haji Rudianto Lalo SH, MH, beliau memiliki leadership yang baik dan kami ucapkan selamat atas terpilihnya anggota DPR Republik Indonesia. Beliau adalah orang leadership yang istiqomah membela rakyat sehingga beliau menjadi anak rakyat. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR Kota Makassar, Ibu Andi Suhada Sapaile, punya leadership yang humanis dan humoris. Yang kami hormati seluruh anggota DPR Kota Makassar. Para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris Dewan, Inspektur Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, serta para direksi perusahaan daerah yang terhormat, para undangan, rekan-rekan pers, serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, atas kesehatan, kesempatan yang kita rasakan bersama-sama dalam ruangan dan waktu siang hari ini dalam sidang paripurna yang terhormat. Izinkan kami terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada Wali Kota Makassar yang berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun 2023 selama 3 kali berturut-turut. Tidak lupa juga kami sampaikan dan memberikan apresiasi kinerja kepada tim anggaran pemerintah, TAPD, dan seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar. Kepada pimpinan paripurna kami mengucapkan terima kasih waktu dan kesempatan kepada kami berikan fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum PDI Perjuangan atas penjelasan umum Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJMD. Rapat paripurna DPRD Kota Makassar yang kami hormati. Kami menyadari bahwa RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2045 ini mempunyai benang merah atas Perda nomor 13 tahun 2006 tentang RPJMD Kota Makassar tahun 2005-2025 sebagai Perda Kota Makassar, sehingga kami berharap RPJMD ini akan lebih responsif, adaptif dan akomodasinya untuk menghadirkan energi positif dalam rangka perbaikan ke arah yang lebih baik demi kesuksesan pembangunan Kota Makassar yang kita cintai. Tentunya banyak hal yang mutlak menjadi referensi pemerintah menetapkan RPJMD Kota Makassar sangat ditentukan oleh kondisi sosial masyarakat, potensi yang dimiliki sebagai basis modal utama pembangunan yang berkelanjutan, Sustainable Development Goals yang didasarkan atas standar pelayanan yang profesional, tepat sasaran dan tepat guna serta berkeadilan. Barometer keberhasilan pembangunan suatu daerah tentunya tidak terlepas dari sejauh indikator indeks pembangunan IPM, angka kemiskinan, Gini ratio serta sejauh pemerintah secara aktif dan berkelanjutan. Sidang paripurna yang kami hormati, gagasan dan ide tercermin dalam RPJPD Kota Makassar kami melihat sangat visioner dan futuristik untuk menjadi pedoman bagi kepala daerah menyusun rencana strategis visi misi RPJD serta SKPD dalam program kegiatan. Namun kami berharap pemerintah kota mempunyai dasar kajian ekonomi, kajian sosial yang betul-betul melihat potret permasalahan masyarakat secara real dalam jangkau kondisi Makassar 20 tahun ke depannya, sehingga penanganan program kegiatan tepat sasaran dan tepat guna untuk menghindarkan program kegiatan yang mubazir hanya sebatas menghasilkan output tapi belum melahirkan outcome, apalagi menghasilkan benefit dan impact kepada rakyat. Sidang paripurna yang kami hormati, mencermati penjelasan wali kota atas penjelasan wali kota terhadap peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045. Oleh karena itu kami fraksi PDI Perjuangan
berpandangan bahwa yang pertama mengapresiasi maju berkelanjutan yang sombere dan smart untuk semua, mencermati visi untuk semua, memberikan penekatan peran aktif dan kesetaraan seluruh lapisan masyarakat Kota Makassar, melindungi hak-hak individu dan lingkungan. Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi atas 5 misi, 17 arah pembangunan daerah, serta 17 sasaran pokok pembangunan akan menjadi 20 tahun ke depannya pemerintah daerah Kota Makassar, seluruh pelaku pembangunan termasuk pihak swasta dan organisasi sipil mewujudkan visi sebagai komitmen transformasi perencanaan menuju Indonesia Emas yang 2045 berisi khusus menegaskan penyelenggaraan atau RPJPN dan RPJPD yang menjadi amanat Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2024 serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Demikian pandangan fraksi PDI Perjuangan. Kami menyampaikan kompleksitas persoalan Kota Makassar dan kondisi Makassar 20 tahun ke depannya. Kiranya RPJPD ini dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kota Makassar dalam rangka mewujudkan Kota Makassar menuju kota dunia, maju berkelanjutan yang somber dan smart city. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hidayat Samsu, juru bicara PDI Perjuangan. Terima kasih juru bicara fraksi PDI Perjuangan, saudaraku Al-Hidayat Samsu. Berikutnya juru bicara fraksi Golongan Karya, Insinyur Haja Nurul Hidayat. Masih mau maju. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar atas penjelasan Wali Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Yang terhormat pimpinan Rapat Paripurna dan para pimpinan DPRD Kota Makassar, yang terhormat Bapak Wali Kota atau yang mewakili beliau, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopindo Kota Makassar serta rekan-rekan jurnalis media serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, patut kiranya kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada hari ini tanggal 28 Mei tahun 2024. Salawat serta salam juga tidak hentinya kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita semua berbagai tuntunan dan berkehidupan. Ucapan terima kasih pula kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Makassar dan rekan-rekan fraksi Partai Golongan Karya atas kesempatan dan kepercayaannya yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Golkar Kota Makassar pada rapat paripurna Dewan terhormat ini terhadap
penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah Ramperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Bapak Wali Kota dan hadirin rapat paripurna yang terhormat, mengawali pemandangan umum ini, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar memberikan apresiasi kepada Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran yang telah memberikan penjelasan yang cukup baik atas Ramperda RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Berbagai sebuah bentuk kewajiban sekaligus tanggung jawab dan yang diemban dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2024. Bapak Wali Kota dan hadirin rapat paripurna yang terhormat, setelah mencermati penjelasan Wali Kota Makassar, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar pada prinsipnya dapat menerima, namun dengan berbagai catatan sebagai berikut. Pertama, seperti yang telah disampaikan dalam penjelasan Bapak Wali Kota bahwa RPJPD adalah sebuah dokumen acuan dan seluruh kepercayaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk setiap jangka waktu 5 tahun dan harus selaras dengan RPJPN serta RPJPD Provinsi tahun 2025-2045. Khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD yang bakal menjadi pedoman bagi para calon kepala daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar menganggap pemilihan kepala Ramperda ini sangat penting kedudukannya dan fungsinya. Mengingat dalam beberapa periode pemerintahan belakangan ini terlalu banyak inovasi yang dilakukan oleh pihak eksekutif yang terkesan banyak melenceng dari apa yang sudah direncanakan sendiri sebelumnya dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Kedua, Bapak Wali Kota juga telah mengusulkan sebuah visi RPJPD yang berbunyi kurang lebih bagus dengan visi pembangunan Kota Makassar sebelumnya, di mana visi tersebut selama ini menjadi semacam karnaval istilah atau banyak kalangan yang menyebutnya sebagai visi jagonistik, hanya sampai pada tataran jargon penyemangat, tetapi kurang memberikan hasil yang dirasakan dampaknya bagi seluruh masyarakat Kota Makassar. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar memberikan penekanan pada ideal visi RPJPD selain harus selaras dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi, juga harus selaras dengan aspek-aspek lain yang berpengaruh, seperti misalnya aspek anggaran. Kami mengingatkan bahwa jangan sampai visi pembangunan 20 tahun Kota Makassar kemudian substansinya hanya sampai di atas kertas dan pemberian semata. Yang ketiga, dalam pengurusan Ramperda RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045 tentunya harus berlandas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya yang akan membacakan dari fraksi P3, Saudari Haja Mulyati Esos. Kepada beliau dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum Fraksi P3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap penjelasan umum Wali Kota Makassar tentang Ramperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua serta teman-teman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang senasib dan sepenanggungan, yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Asisten 2, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Kota Makassar untuk 20 tahun ke depan. Olehnya itu, kami berharap Terima kasih disampaikan kepada Saudari Haji Mulyati Esos MSI, juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya saya persilakan yang terhormat Saudara Insinyur Samsudin Raga, juru bicara dari fraksi Nurani Indonesia Bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar tahun 2025-2000 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi kami, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, untuk menyampaikan pemandangan umum dalam forum yang terhormat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan Bapak Wali Kota Makassar yang telah memberikan penjelasan terhadap Ramperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar tahun 2025-2045 pada rapat paripurna kemarin. Kesempatan ini pula izinkan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota beserta segenap jajaran pemerintah Kota Makassar yang telah bekerja keras dan menyiapkan berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, strategis dan berkelanjutan terkait dengan landasan permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RPJD Kota Makassar tahun 2025-2045. Fraksi Nurani Indonesia Bangkit sepakat dan hasil dalam naskah akademik yang menjadi rujukan ilmiah komprehensif dari RPJD, di mana landasan permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJD. Oleh karena itu diperlukan adanya acuan pedoman dan koridor yang jelas, tegas, terperinci, tetapi juga bersifat dinamis, dikarenakan pembangunan adalah suatu keinginan yang dilakukan sambil berjalan ke depan yang sudah barang tentu akan hal-hal baru yang terjadi, dan mau tidak mau pembangunan pun harus diselesaikan dengan perubahan-perubahan zaman. Dengan banyaknya unsur-unsur dan pembangunan tersebut, tentunya diperlukan peraturan-peraturan yang dapat diandalkan. Efisiensi perencanaan pembangunan daerah yang merupakan
penjabaran dari visi misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah dan disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD, provinsi dan RT RW. Fraksi Nurani Indonesia Bangkit berpendapat bahwa dalam penyajian Ramperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045 memberikan pandangan sebagai berikut. Pertama, apa tujuan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD? Mohon penjelasan. Dua, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit menyarankan Pemkop Makassar untuk melibatkan berbagai pihak yang relevan termasuk seluruh perangkat daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, dan semua pemangku kepentingan agar dapat menghasilkan dokumen rancangan peraturan daerah RPJD tahun 2025-2045 yang mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, bagaimana formulasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan dan atau implementasi Ramperda RPJD ini setelah ditetapkan menjadi perda nantinya. Mohon penjelasan. Yang keempat, apa prioritas utama dalam RPJD Kota Makassar tahun 2025-2045? Mohon penjelasan. Kelima, kegiatan penataan ruang berkaitan juga dengan perencanaan pembangunan sehingga dokumen yang dihasilkan dari kegiatan penataan ruang dan perencanaan pembangunan sama-sama ditunjukkan untuk memprediksi kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Untuk itu mohon penjelasan. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi kami, Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, terhadap Ramperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2045 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami berharap pembahasan Ramperda ini dapat berjalan dan berproses pada tingkat istiqomah di jalannya. Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati. Visi Partai Keadilan Sejahtera adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Visi bernegara tersebut adalah mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan merupakan proses untuk merencanakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Rencana pembangunan jangka panjang selama 20 tahun. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini Kota Makassar masih berlaku RPJP 2015 sampai 2025 berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2006 tentang RPJPD Kota Makassar yang telah diubah melalui Perda Nomor 3 2017. Adapun urutan penyusunan RPJP menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah penyusunan rancangan awal RPJP, musyawarah pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir. Menurut kami, seharusnya dengan kondisi ini, maka sebelum sampai tahapan saat ini, tentu telah melalui beberapa tahapan yang mencakup: pertama, evaluasi capaian RPJP 2005 sampai 2025.
Sampai sejauh mana capaian RPJP dan apa saja rekomendasi dan catatan-catatan yang perlu dilakukan dalam penyusunan RPJP periode 2025-2045. Kedua, penyusunan kajian telaah analisis teknokratik yang dilakukan secara pentahelix bersama seluruh komponen yang terkait, baik organisasi perangkat daerah, tentunya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga, penyusunan telah dilakukan secara bottom up dengan mendengar secara langsung dan menjaring aspirasi masyarakat, baik melalui forum-forum formal, tatap muka, ataupun melalui media lain, termasuk media daring dan sosial media. Yang keempat, perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pembangunan dalam rancangan akhir RPJP. Kami sangat berharap Bapak Wali Kota dapat menjelaskan dengan seksama, akankah seluruh tahapan ini telah dilalui? Sejauh mana capaian RPJP 2000 sampai 2005-2025 yang akan berakhir tahun depan? Bagaimana hasilnya? Hadirin peserta rapat paripurna yang kami hormati. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memperhatikan dengan seksama capaian pembangunan yang kita cita-citakan dan mendukung rencana Indonesia Emas 2045. Penyusunan RPJP menjadi sangat strategis, apalagi tahun ini kita baru saja melalui tahapan pesta demokrasi pemilu dan akan berlanjut dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota secara serentak pada bulan November yang akan datang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 yang telah mengamanatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat RPJPD sebagai bentuk dokumen perencanaan untuk 20 tahun ke depan mutlak kita taati dan ikuti secara seksama. Dokumen RPJPD merupakan dokumen induk dari seluruh perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 tahun dan harus selaras dengan RPJPN serta RPJPD Provinsi tahun 2025-2045 khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Hal ini menjadi acuan para calon kepala daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sayangnya, hingga paripurna ini dilaksanakan, pemerintah Kota Makassar belum menyampaikan ke DPRD naskah akhir berikut lampirannya yang menjadi hak DPRD dan seluruh warga Kota Makassar. Naskah akhir RPJPD berikut lampirannya yang terkait arah kebijakan, visi misi harus selaras dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. Kami perhatikan secara cermat, sampai dengan saat ini RPJP daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum ditetapkan. Adapun naskah akhir rancangan RPJP Provinsi yang disebutkan telah dimiliki dan menjadi bahan penyusunan penyelarasan, belum menjadi produk hukum yang mengikat sepanjang belum ditetapkan. Sehingga tidak elok dan etis apabila pemerintah kota melampaui Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan RPJP mendahului Makassar Kota Dunia, maju dan berkelanjutan yang sombere dan smania yang disebutkan dalam pidato pengantar yang ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dengan ASN yang profesional dan berkinerja tinggi.
Menurut kami, kondisi ini sangat umum dan semua kota dan kabupaten juga mampu mewujudkannya. Bukankah visi itu harus smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound goals? Mohon penjelasannya. Kedua, mohon penjelasan target capaian pendapatan per kapita yang direncanakan dicapai untuk warga pada tahun 2045. Sebagai kota maju, maka ukuran pendapatan per kapita yang disebutkan setara dengan negara maju perlu spesifik diukur dari negara mana. Kami juga mengharapkan ketegasan pemerintah agar ukuran kemiskinan adalah 0%, bukan dengan kalimat menuju 0%, yang dapat bermakna ambigu dan tidak harus dicapai. Mohon penjelasan. Ketiga, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar dalam indikator kinerja peningkatan pendapatan daerah tidak hanya berdasarkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia yang berfokus pada sektor kelautan, akan tetapi juga memperhatikan Indeks Ekonomi Hijau pada pembangunan berkelanjutan dan penurunan resiko lingkungan. Mohon penjelasan. Keempat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi penggunaan Khasanah Bugis Makassar dengan kondisi kota Makassar yang sombere. Kami mendorong agar penggunaan Khasanah lokal ini bukan hanya dalam tataran jargon, akan tetapi diwujudkan dalam nuansa pemerintahan termasuk dalam dunia pendidikan, seperti menjaga kelestarian bahasa Makassar dan huruf lontara dengan menjadi salah satu bagian dari pelajaran bahasa daerah di kota ini. Terakhir, 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengapresiasi misi pertama dalam RPJP adalah mewujudkan transformasi sosial dengan agenda arah pembangunan yang terkait, yakni kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, serta perlindungan sosial yang adaptif. Kami mengharapkan agar tidak muncul lagi isu negatif akan banyaknya anak-anak yang putus sekolah, serta adanya pungutan liar di sekolah-sekolah negeri dalam berbagai bentuk dengan mengatasnamakan agenda dari komite sekolah. Khusus biaya kuliah yang ramai di berbagai daerah yang semakin mahal agar tidak terjadi di daerah ini. Kedepan 20 tahun yang akan datang, pendidikan tidak hanya 12 tahun dan menduduki bangku kuliah tidak menjadi kebutuhan tersier lagi, akan tetapi harus menjadi kebutuhan primer masyarakat. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Maju bersaing dengan kota-kota besar dunia yang lain tercapai tanpa kemiskinan dan pengangguran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi harapan dan cita-cita kita bersama, menjadikan iman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Semoga menjadi legasi di akhir masa jabatan periode 2019-2024 dengan menghasilkan RPJPD Kota Makassar yang terbaik buat masyarakat, bernilai ibadah dan menjadi amal jariah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar, 28 Mei 2024, pembaca pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Makassar, Yeni Rahman, Sarjana Sains. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudari Yeni Rahman, juri bicara dari Partai
fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selanjutnya saya persilahkan juru bicara dari fraksi Nasdem, Saudara Mario David Esos. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem atas penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Kota Makassar 2025-2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Wali Kota dan atau yang mewakili Bapak Ibu pimpinan anggota DPR Kota Makassar, para forum komunikasi pimpinan daerah Kota Makassar, sekretariat, sekwan, para asisten kepala daerah, kepala dinas, kepala satpol, inspektur, kepala badan, camat dan direksi perusahaan daerah, serta hadirin pers yang kami banggakan. Salam restorasi. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bersama-sama hari ini menghadiri rapat paripurna Dewan Terhormat dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RPJPD Kota Makassar 2020-2045. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Berbagai dokumen perencanaan menjadi panduan dalam mengarahkan pembangunan agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi seluruh warga, khususnya di Kota Makassar. RPJPD adalah dokumen strategis yang menggambarkan visi misi pembangunan daerah dalam jangka 20 tahun ke depan. Pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan dan sasaran pokok yang akan dijalankan. Ini mencakup berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan infrastruktur. Proses penyusunan RPJPD melibatkan analisis situasi, penetapan visi dan misi, serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. RPJMD berfokus pada jangka waktu 5 tahun dan harus selaras dengan RPJPD, serta rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dokumen ini merinci proyek dan program yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan, contohnya termasuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Wali Kota bahwa dalam melaksanakan misi tersebut, pentahapan pembangunan jangka panjang dilakukan dan mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Untuk pencapaian misi RPJPD Kota Makassar dijabarkan dalam 17 sasaran pokok pembangunan. Untuk itu fraksi Nasdem menekankan pada 17 sasaran pokok pembangunan dijabarkan dalam RPJPD Kota Makassar, yakni tentang kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, produktivitas ekonomi tinggi dan inovasi daerah, penerapan ekonomi hijau dan biru, integritas ekonomi domestik dan global, tata kelola yang berintegritas, adaptif dan inovatif, transformasi digital, ketaatan hukum, ketertiban, keamanan tangguh dan demokrasi berkeadilan, stabilitas ekonomi makro daerah, keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, beragam masyarakat dan kebudayaan maju, lingkungan hidup berkualitas, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, air dan pangan, serta daya saing daerah yang kuat. Bapak Ibu yang kami hormati, mengakhiri pandangan umum ini, fraksi Nasdem menyatakan dukungan dan persetujuan untuk melanjutkan Ranperda RPJPD 2025-2045 dibahas oleh Pansus guna mempercepat dan mengefektifkan proses pembahasan. Demikian pandangan umum fraksi Nasdem, semoga menjadi bahan yang bermanfaat untuk pemerintah Kota Makassar melaksanakan percepatan mewujudkan Makassar kota dunia maju dan berkelanjutan yang sombere
dan smart untuk semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mario David, fraksi Nasdem. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Saudara Mario David, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar yang disampaikan oleh masing-masing juru bicaranya beberapa saat yang lalu diharapkan menjadi bahan kajian bagi Wali Kota Makassar dalam penyampaian tanggapan dan atau jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Makassar tahun 2025-2024 yang insya Allah akan disampaikan pada rapat paripurna hari Senin tanggal 29 Mei 2024 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Demikian acara rapat paripurna hari ini telah selesai dan dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara rapat paripurna hari ini, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar dan serta seluruh hadirin atas segala perhatian dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna hari ini dari awal hingga selesai. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.